Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili dari tim praktikum PJJ Praktek Pencapan 1 akan mencoba memaparkan mengenai proses pencapan sutra dengan menggunakan jadwal reaktif. Sebelumnya kita review sedikit mengenai sifat dari serat sutra. Sutra merupakan serat protein yang strukturnya berupa polipeptida. Serat sutra ini memiliki gugusan amin dan karboksilat, gugus amina dan gugus karboksilat yang merupakan gugus-gugus reaktif sehingga dapat berikatan dengan zat warna. Serat sutra biasanya memiliki sifat lebih tahan asam tetapi kurang tahan terhadap kondisi alkali sehingga proses pewarnaannya dilakukan dalam kondisi asam. Berlanjut ke zat warna reaktif. Zat warna reaktif dikenal sebagai zat warna yang dapat bereaksi secara kimiawi dengan serat selulosa ataupun protein. Ikatan yang terbentuk dari reaksi antara gugus reaktif pada zat warna reaktif adalah dengan gugusan OH, SH, NH2, dan NH yang terdapat di dalam serat. Oleh karena itu, biasanya hasil pencelupan zat warna reaktif mempunyai ketahanan cuci yang sangat baik. Sekarang kita akan belajar mengenal mengenai struktur molekul zat warna reaktif. Ada 4 komponen yang terdapat dalam molekul zat warna reaktif. Pertama adalah gugusan pelarut. Gugus pelarut inilah yang menyebabkan zat warna reaktif dapat larut dalam air. Biasanya gugus pelarut ini akan menempel pada bagian kromofor, bisa berupa sulfonat ataupun gugus karboksilat. Bagian yang kedua adalah kromofor. Kromofor ini adalah yang menentukan arah corak warna dari suatu molekul zat warna. Yang banyak ditemukan pada jenis zat warna reaktif adalah biasanya jenis azo, antrakinon, dan phthalocyanin. Ketiga adalah adanya gugus penghubung. Gugus penghubung ini akan menghubungkan bagian kromofor dengan gugus reaktif dari zat warna reaktif. Gugus penghubung ini biasanya bisa berupa gugus amina, sulfoamina, dan amida. Kemudian ada gugus reaktif. Gugus reaktif ini adalah gugus yang dapat bereaksi dengan serat. Gugus reaktif ini biasanya memiliki satu gugus lepas atau beberapa gugus lepas yang akan terlepas atau ketika berada dalam air sehingga dapat bereaksi dengan serat. Zat warna reaktif digolongkan kepada jenis zat warna anionik. Berdasarkan reaksi, penggolongan zat warna reaktif itu digolongkan berdasarkan zat warna reaktif yang dapat bereaksi secara adisi, kemudian ada yang secara membentuk ikatan pseudoester. Kemudian berdasarkan pemakaiannya ada yang dilakukan dengan cara dingin maupun cara panas. Berikut adalah contoh dari zat warna reaktif panas. Bisa diperhatikan di sini, ini merupakan kromofor. Ini adalah kromofor. Ini kromofor. Ini adalah kromofor dari azo. Ini kromogennya. Kemudian ini adalah gugus pelarutnya. Kemudian ini adalah gugus reaktif. Sedangkan ini adalah gugus lepas. Dan ini adalah gugus penghubung. Oke, kita lanjut ke teknis pelaksanaan praktikumnya. Alat dan bahan yang digunakan bisa dilihat seperti sini. Kemudian bahan yang digunakan kain sutra, pengental CNC, zat warna reaktif, urea, asam asetat, dan natrium bikarbonat. Resep bisa dilihat seperti di sini. Pengental induk dibuat 8%. Resep pasta cat zat warna reaktif 30 gram per kilogram, gliserin 70 gram per kilogram, pengental 700 gram per kilogram. Dan di sini kita akan cobakan menggunakan alkali lemah dan asam lemah. Alkali lemahnya yaitu berupa natrium bikarbonat dan asam lemahnya yaitu asam asetat dengan variasi penggunaan 10, 20, 30 gram per kilogram. Jadi kita di sini tujuannya adalah untuk membandingkan penggunaan asam dan alkali, mana yang akan menghasilkan produk pencapan yang paling optimum.
Untuk diagram alirnya, yaitu dilakukan proses pencapan, kemudian pengeringan, dilakukan proses steam, kemudian dilakukan pencucian dan pembilasan, dilanjutkan evaluasi. Berikut ini adalah fungsi zat yang digunakan dalam praktikum ini. Ini adalah data percobaan hasil praktikum. Warna yang digunakan di sini ada dua warna, ada warna orange dan warna biru. Kemudian di sini divariasikan tingkat penggunaan zat asam atau alkalinya. Jadi ada yang menggunakan asam asetat dengan variasi dari 10 sampai dengan 30 untuk dua warna. Kemudian ada variasi NaHCO3 atau natrium bikarbonat dengan variasi penggunaan 10 sampai 30 dengan dua warna. Diperoleh hasil seperti ini. Semakin tinggi angka menunjukkan bahwa warna yang dihasilkan semakin tua. Pengujian ini dilakukan dengan instrumen spektrofotometer. Selain ketuaan warna, di sini diperoleh juga data ketahanan luntur warna terhadap gosokan. Sama seperti sebelumnya untuk yang ketuaan warna, variasi yang digunakan pun asam dan yang ini berarti NaHCO3. Dapat dilihat di sini untuk variasi asam asetat dalam kondisi kering nilainya bervariasi antara 3 sampai dengan 5. Dalam kondisi basah di sini bervariasi juga dari nilainya dari 1 sampai dengan 3. Bisa dilihat di sini untuk yang variasi natrium bikarbonat untuk gosokan keringnya diperoleh nilai 5 untuk semua titik variasi. Sedangkan untuk gosokan basahnya diperoleh nilai 1 sampai dengan 3. Di sini yang perlu dijelaskan, semakin tinggi angka menunjukkan bahwa hasil ketahanan luntur warna itu semakin baik. Ya, perhatikan, semakin tinggi angka menunjukkan bahwa ketahanan luntur warna terhadap gosokan semakin baik. Angka maksimal dalam skala ketahanan luntur warna terhadap gosokan adalah skala 5. Berarti yang ini, angka 5 di sini dengan di sini menunjukkan bahwa ketahanan luntur warna terhadap gosokannya sudah paling optimal. Untuk angka-angka pecahan seperti ini dapat dibaca dengan 4 sampai dengan 5, bukan 4/5, tapi 4 sampai dengan 5 nilainya untuk skalanya. Demikian juga yang ini, bukan setengah, tetapi 1 sampai dengan 2. Pembacaannya seperti itu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Tugasnya, hitung kebutuhan zat yang kalian gunakan untuk satu kelompok saudara. Misalnya saudara anggota kelompoknya ada 5, berarti hitung kebutuhan zatnya untuk 5 orang. Kemudian lakukan analisa terhadap data yang disajikan. Data apa saja yang disajikan? Pertama, data ketuaan warna, itu yang harus kalian analisa. Data ketuaan warna, data TLW terhadap gosokan kering dan basah. Yang ketiga adalah analisa produk pencapan berdasarkan secara visual. Apakah sebanding tidak dengan nilai-nilai yang diukur secara instrumen, dengan nilai-nilai K/S-nya, sebanding atau tidak. Itu yang harus kalian diskusikan di bagian diskusi. Apa saja yang korelasinya dengan apa? Dengan penggunaan asam asetat, dengan penggunaan natrium bikarbonat. Kesimpulannya, kalian harus bisa menyimpulkan mana yang paling baik untuk digunakan. Apakah menggunakan asam asetat? Apakah menggunakan natrium bikarbonat? Kemudian setelah itu di titik mana yang paling optimal? Apakah di 10, 20, atau 30 dalam penggunaannya? Oke, jelas? Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.